Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da, sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, ingkang kula takdimi, wabil khusus Bapak Arif Sutikno selaku Ketua MPCNU bisa-bisa promosi. Wonten Bapak Supyan iki pengurus MPCNU, wonten Mas Prapto lan Pak Yanto, Pak Biono, sedaya keluarga besar Masjid Al-Munawwarah ingkang kawula hormati, Buput ingkang kawula hormati ugi. Monggo sareng kita maos Maulid Al-Barzanji kados biasanipun. Saderengipun ngaos nanging saderengipun kawula nyuwun bantuan Fatihah kagem gurunipun Mas Munir, Mas Munir Hasan, punika Ibu Nyai Siti Aisyah ingkang Jumat wingi dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. إلى جميع مشايخنا وشيوخ مشايخنا وأقصى مشايخنا السامية، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأحماتنا وأخواننا وخالاتنا وجميع قبورنا، خصوصا إلى شيخ جعفر بن حسن البرزنجي وإلى صاحب كتاب الحكم الشيخ بن عطاء السكندري وإلى صاحب الكتاب من أحسنه الشيخ عبد الوهاب محمد بن لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. الصحابة يا ربي وارض عن سنانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم
ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوره يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa aksir min dzikrillahi ta'ala. Wa aksir perbanyaklah min dzikrillahi ta'ala dari zikir kepada Allah ta'ala. Fa inna bihi tanzilur rahmah. Sebab sesungguhnya karena zikir tanzilu ar-rahmah, rahmat Allah turun. Di hadis Tabrani berdasarkan karena hadisnya riwayat Imam Tabrani, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk qaumun sekelompok kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang mana mereka berzikir kepada Allah ta'ala, illa haffadhumul malaikat, kecuali malaikat akan meliputi mereka. Meliputi mereka itu mageri dan ikut bersama dengan mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmatnya Allah akan nukepi itu apa? Ya, menaungi kita sebanyak-banyaknya. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdul Wahab Asy'arani tadi mengatakan perbanyaklah zikir kepada Allah, sebab zikir rahmatnya Allah akan turun. Sebab banyak zikir, rahmatnya Allah selalu menaungi kita, selalu turun kepada kita. Berdasarkan hadisnya Imam Tabrani, wau sekelompok kaum tidaklah duduk dalam keadaan mereka berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan menaungi mereka. Rahmatnya Allah menaungi mereka dan nama mereka akan disebut di sisi Allah.
Ini nama mereka akan disebut bersama malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain hadis Nabi ketika akan dan pernah kula utarakan, ma min qaumin yadrusuna kitaballah yaqra'una kitaballah wa yudarisunahu illa haffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Itu riwayatnya. Tidak ada sekelompok kaum yang ma min qaumin yaqra'una kitaballah wa yudarisunahu fi baitin min buyutillahi illa haffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Tidak ada sekelompok kaum yang membaca kitabnya Allah, deres atau mempelajari kitabnya Allah di salah satu rumah dari beberapa rumahnya Allah, kecuali mereka diliputi oleh malaikat dan dinaungi rahmati Allah. Insyaallah kita ngoten nggih. Niki baitin min buyutillah. Ini rumah dari beberapa rumah Allah. Ning saya mau ngerokok kanggo mangan. Terus jangan jawab, nek mboten asal rokok kali mangan, kula mboten mangkat ngaji, Gus. Ya Kang Bana ya siap. Jadi nalikane sekelompok kaum itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, niku sekelompok kaum itu diliputi oleh malaikat. Diliputi oleh malaikat berarti dibarengi oleh malaikat. Malaikat berada di pinggir kita, meliputi kita semua dan mendoakan kita semua. Mendoakan kita semua, dan Allah nungkepi rahmat atau menaungi rahmat kepada kita. Contohnya pun di sekarang hujan mengguyur daerah kita, dan alhamdulillah jenengan yang jauh dari bangunan dari Sukaraja, saking ujung pulau sana, ujung pulau atur banget Indonesia butuh. Alhamdulillah bisa sampai sini, diiringi kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Napa rahmat Allah yang terpenting? Rahmat Allah yang terpenting inggih punika al-waqar was-sakinah. Al-waqar was-sakinah bil iman. Merasa tenang dan tentrem kelawan iman, itu rahmatnya Allah yang terbesar. Selama ini yang kita bayangkan rahmatnya Allah sing yang nyuwun sewu dalam tanda petik yang menguntungkan kan ngoten nggih. Sebetulnya rahmatnya Allah sing paling gede nopo, jenengan bisa sampai sini walaupun hujan lebat. Jenengan bisa sampai sini walaupun jenengan korbankan nopo bensin, waktu hangat bersama dengan keluarga ngoten nggih, udan-udan. Tapi jenengan bisa mengorbankan waktu itu semua untuk hadir di tempat ini. Ini juga bagian dari rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah yang paling besar yaitu tadi kita merasa ayem, merasa tenang dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, sehingga semakin hari kita semakin merasa tenang. Maka di bawah ada keterangan kaitannya dengan itu. Terus perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan zikir rahmatnya Allah akan turun. Akeh-akeh no zikir, corona tidak sampai sini. Yang di sini adanya corona, rokok, kopi, rokok, insya Allah nanti ada nasi. Corona. Amin, seru banget ini mau pulang mesti. Jadi nama zikir kepada Allah itu menyebabkan rahmatnya Allah turun kepada kita. Waqalu, dan para ulama mengatakan awwalu ma tanzilur rahmah ala majalis dzikri. Awwalu ma tanzilur rahmah ala majalis dzikri. Awwalu ma tanzilu ar-rahmah, awal mula rahmat Allah itu turun ala majalis dzikri, itu pada majlis zikir. Rahmatnya Allah turun
itu pertama di majlis dzikir, majlis ilmu. Apa jadinya kalau tidak ada yasinan jajan? Apa jadinya kalau kemudian di daerah kita sama sekali tidak ada yasinan? Apa jadinya kalau di daerah kita kemudian tidak ada ibu-ibu yang dzikiran ngaji Jumat? Apa jadinya kalau di daerah kita kemudian tidak ada bapak-bapak yang mau yasinan? Apa jadinya kalau daerah kita tidak ada pengajian, tidak ada dzikiran, baru sholat krepat? Sama seperti itu, baru sholat krepat, apa jadinya? Karena rahmatnya Allah pertama turun di mana? Majlis dzikir. Sedangkan majlis dzikir di daerah kita tidak ada. Sama di daerah kita tidak ada majlis dzikir. Terus rahmatnya Allah kemana? Karena awal mula rahmatnya Allah turun di mana? Majlis dzikir, majlis ilmu. Yaitu tadi yang saya katakan. Makanya rahmat Allah yang paling besar itu nopo itu as-sakinah wal waqar, ketenangan dan ketentraman hati. Sekarang ketenangan dan ketentraman hati lewat nopo? Ya lewat dzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan dzikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, ayem. Itu rahmat Allah yang paling besar. Nah sekarang coba, pulau jenengan bergelimang harta, uang banyak, tapi ternyata hati selalu merasa gundah gulana, hati selalu merasa susah, tidak tahu sebab susahnya apa. Kira-kira bisa menikmati atau tidak? Tidak bisa menikmati. Hanya uang itu nanti akan habis pada tempat-tempat atau pada cara-cara yang tidak pantas. Hanya gara-gara ingin mencari ketenangan dengan mengeluarkan uang, tak hari klub malam, sama seperti itu. Dengan uang itu, kok habis pulang di klub malam ya tak senang-senang, begitu pulang dari klub malam susah lagi. Besoknya lagi ajak teman-teman ke pantai. Awalnya senang, habisnya susah lagi, dan selalu seperti itu. Akhirnya uang yang kita punya, rezeki yang kita punya, larinya ke tempat-tempat atau ke alokasi-alokasi yang tidak sesuai. Sehingga bukan ketenangan yang kita dapat, tapi uang kita hilang sia-sia. Karena awal mula rahmat ya di majlis dzikir. Maka daerah yang masih banyak majlis dzikirnya, daerah yang masih banyak majlis ilmunya, insya Allah tanzilu alaihimur rahmah, akan selalu turun kepada mereka rahmat. Majlis dzikir apa? Majlis sholawat, majlis dzikir. Majlis sholawat itu dzikir. Dari tadi kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Katakanlah tadi kita ya Nabi salam alaika, kan? Kemudian kita tadi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus kalau kita dipuji-puji kanjeng Rasul. Niki majlis dzikir, niki majlis ilmu. Dan disinilah awal mula rahmatnya Allah turun. Adapun orang-orang yang belum mau ngaji, niku kena syafaati wong sing ngaji. Kasarane ngono, kena pitulung rahmate wong sing ngaji. Karena gitu, makanya doanya kalau ada doa dalam Simtud Duron itu nggih. Ribon ayat via al-musi abil muhsin bil ghufran gitu ya, yaitu untuk mencukupi orang yang jelek karena ada orang baik dengan ampunan. Maka orang apik satu orang baik itu membawa apa? Membawa berkah, membawa rahmat, kebaikan untuk orang lain. Satu orang baik. Maka ketika banyak orang, atau di sini ada majlis dzikir, yang lain yang tidak ikut majlis dzikir ikut merasakan rahmatnya Allah. Ikut merasakan rahmatnya Allah. Makanya salah satu yang paling gen rahmat Allah berbentuk hujan niki. Rahmat Allah yang berbentuk hujan niki supaya
turun kepada kita, kemudian memberikan hujan yang menolong, bukan hujan yang menyiksa. Niku salah setunggal sing ampuh berjanji. Jenengan galakan berjanji teng daerah masing-masing. Berjanji. Lek kira-kira lagune bosen ganti leh. Kalau memang kira-kira lagunya bosan ganti-ganti boleh. Sing penting jangan lagu Cucak Rowo. Pusing mengengo. Lah lagu Marhabanan terus Cucak Rowo ki piye? Ada yang pernah mempraktekkan atau belum? Paling pulo wis paling kampistu. Ampun Cucak Rowo ya. Lagunya jangan Cucak Rowo. Berjanji di mana-mana. Digalakkan berjanjinan. Niku dados sebab menjadikan sebab tanzilur rahmat, turunnya rahmat. Karena nanti di akhir doanya Imam Ja'far Al-Barzanji ada doa, di situ doa meminta jadi doa di doa Al-Barzanji itu Allah. Maka galakkan Al-Barzanji. Ya mungkin kemarin agak sedikit melempem, kita galakkan malih. Kalau memang tidak kuat lama ya sudahlah, ambil 4 atiri. Ambil 4 atiri, besoknya lagi 4 atiri, besoknya lagi 4 atiri. Kita buat daerah kita seperti dulu lagi. Ada majlis ada majlis Maulid Al-Barzanji, ada majlis zikirnya, ada majlis ilmunya. Insya Allah rahmat Allah akan selalu meliputi daerah kita. Fafham, kata Imam Abdullah Asy'ari, fafham, pahamilah ini, pahamilah ini. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi wes cukup Allah betul dikali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nopo sholawat ya, mau dalam sholawat juga tetap melafadzkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan juga menyebut nama Allah, lalu menyebut Nabi, tapi menggunakan menyebut nama Nabi, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi. Kenapa harus saat ini dengan asmane Allah, asmane Kanjeng Nabi kan selalu diikutkan kalian asmane Gusti, selalu diikutkan dengan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat kita dikatakan mencintai Nabi niku ittiba'i sunnatin Nabi. Kalau dulu konteks ayatnya kan turun kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya kami ini mencintai Allah. Kami ini mencintai Allah, tapi tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi. Mereka beranggapan cinta kami bisa sampai kepada Allah wasilah berhala-berhala yang kami sembah. Itu anggapannya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akhirnya kan Allah menurunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah jikalau kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Kanjeng Nabi ngoten, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berarti jalan cinta menuju Allah hanya Kanjeng Nabi, tidak ada yang lain. Makanya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wasilatunal azimah ilallah ta'ala, perantara kita yang paling agung untuk menuju Allah Subhanahu. Karena ayatnya Gusti Allah kan jelas dari fattabi'uni, ikuti saya. Kalau kalian sudah mau mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan membalas cinta kalian. Tapi kalau kita tidak mau ittiba' sunnatin Nabi, tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi kita, jangan harap kita mendapatkan cintanya Allah. Jangan harap kita bisa sampai pada Allah. Dan jangan harap kita mendapatkan ridhonya Allah. Karena jalan satu-satunya cuma melu Kanjeng Nabi. Maka
kita bisa untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah. Niku nggih melu Kanjeng Nabi. Nanti lama-lama ketika kita ketika kita sudah mau mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, lama-lama kita akan senang dengan Kanjeng Nabi. Ketika kita senang dengan Kanjeng Nabi, otomatis senang Allah. Otomatis senang Allah. Kalau kita cinta pada Nabi, otomatis kita cinta pada Allah. Kalau kita senang pada Nabi, otomatis kita senang pada Allah. Bagaimana membina rasa cinta kita kepada Nabi? Ikuti sunnah Rasul. Ikuti sunnah Rasul. Karena cinta iku saka kulino. Cinta itu berangkat dari kulino. Cinta itu berarti berangkat dari mengenal. Kita mengenal Nabi lewat apa? Lewat sunnah-sunnahnya Nabi. Lewat sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Niki kenal Kanjeng Nabi kan ngoten niku. Sekarang kita cuma tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW putra Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, lahir di Mekah, kan? Diutus di Mekah, hijrah di Madinah, wafat di Madinah. Kalau hanya sekedar itu pengetahuan dasar yang wajib kita ketahui tentang Kanjeng Nabi. Tapi agar kita bisa mencintai, betul-betul mencintai Kanjeng Nabi, kita harus mau belajar mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana ketika Rasul bertemu dengan, atau bagaimana ketika Rasul sholat, kita ikuti. Bagaimana ketika Rasul puasa, kita ikuti. Bagaimana ketika Rasul menghadapi keluarganya, kita ikuti. Bagaimana Rasul ketika menghadapi keluarganya, kita ikuti. Bagaimana Rasul bermuasyarah dengan sesama manusia walaupun itu bukan muslim, kita ikuti. Agar apa? Agar yang kita lakukan ini betul-betul sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sudah mendapatkan lisensi dari Allah langsung, itu jalan yang pas menuju saya. Lisensinya kan dari Kanjeng Nabi. Jalan menuju Allah, lisensinya kan dari Kanjeng Nabi. Karena semua riwayat thariqah, semua riwayat jalan menuju Allah pasti lewat Kanjeng Nabi. Tidak bisa tidak. Kalau ada thariqah mengatakan ini thariqah apa? Ya pokoknya thariqah. Kok dirunut riwayatnya tidak sampai Kanjeng Nabi, kui jangan-jangan bukan ke surga tapi ke neraka. Ketika dirunut tidak sampai mutasi, tidak sampai Allah, itu bahaya. Bahaya. Makanya ada thariqah yang kemudian dihilafkan. Thariqah yang dihilafkan, kalau di Kediri itu kan ada sholawat wahidiyah, itu kan dihilafkan. Ada kiai yang dukung, ada kiai yang nggak dukung. Daripada repot-repot melusi, repot-repot dukung ikut yang dukung atau ikut yang tidak dukung, lebih baik nggak usah ikut yang sudah jelas saja. Yang sudah jelas apa katakanlah ini seperti Qadiriyah, Naksabandiyah, Naksabandiyah, Khalidiyah dan semacam yang Syadzaliyah, Tijaniyah, itu sudah jelas. Niki thariqah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah apalagi? Thariqatut ta'lim wa ta'allum. Paling penak nih. Paling penak tapi harus satu dilakukan, yaitu thariqah belajar mengajar ilmu an-nafi, ilmu manfaat. Itu thariqah. Thariqatut ta'lim wa ta'allum itu thariqah muktabar. Thariqah muktabar, dan itu tercatat dalam thariqah an-nahdiyah. Itu ada thariqatut ta'lim wa ta'allum. Mana thariqatut ta'lim wa ta'allum? Ya niki. Ini kan thariqah belajar mengajar. Kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu dari Gusti Allah. Kemudian sedikit demi sedikit besok mungkin kita mau untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari ngaji. Itu thariqatut ta'lim wa ta'allum. Dan itu muktabar. Kalau yang kemudian didobel ada yang Syadzaliyah, monggo didobel ada yang Qadiriyah, monggo didobel ada yang Naksabandiyah, Khalidiyah, ya monggo. Mau yang seperti ini saja cukup.
ning sitok syaratnya istiqomah. Syaratnya cuma satu itu, istiqomah. Illa li'udrin, kecuali ada udur. Udure nopo? Riang, sakit, atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal sama sekali. Mogok, tidak masalah. Dulu kalau saya ngaji kok kemudian nggak berangkat, imma udur turu ra ono sing buka. Ya, kalau di pondok kan begitu loh. Di pondok itu kan udure nopo turu, tidur nggak ada yang buka. Maka ketika bangun, teman setelah saya panggil, mau pelajaran ini, pelajarannya mana? Iki nempel. Nah itu namanya kan ngodoi. Maka kalau jenengan nanti nggak berangkat, tanya pada yang berangkat. Harus nih, asa al-ghaib au aminal hadir. Kan kita tuh Kanjeng Nabi itu loh, balihu anni. Sampaikan Pak apa dariku. Kowe sampaikan dariku balihu anni, walau ayah ada hadis ngoten niku nggih. Karena kam min ghaibin au amin hadir. Banyak sekali orang yang gaib malah bisa lebih hafal daripada yang hadir. Sing gaib itu loh, malah yang gaib itu bisa saja malah lebih hafal daripada yang hadir. Yang hadir malah bingung. Yang hadir malah bingung. Karena nih, ketika jenengan menyampaikan kepada yang tidak hadir, pasti menyampaikannya inti-inti tok nggih. Inti-inti tok. Tapi kalau jenengan di sini kan saking bingungnya aneh banget, mau sing mulai A B C balik A meneh balik C balik D balik A, itu lagi nyimpulnya piye. Kalau nyimpulkan bagaimana? Makanya Kanjeng Nabi sering ngoten niku, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan hadis pada para sahabat supaya segera disampaikan. Menyampaikan ayatnya Allah kepada para sahabat segera disampaikan. Karena apa? Mungkin yang tidak hadir ada udzur, tapi malah ternyata yang tidak hadir itu lebih bisa paham. Kenapa dibuat seperti itu oleh Kanjeng Nabi? Akhirnya terjadilah ruang diskusi di balik pengajiannya Kanjeng Nabi. Sehingga banyak terjadi ruang-ruang diskusi di mana? Di teras masjid Nabawi itu loh ya. Terjadilah ruang diskusi di rumah-rumahnya para sahabat. Karena nonton sahabat yang enggak hadir. Kemudian kan sahabat biasa nih, yang enggak hadir itu penasarannya lebih besar. Akhirnya tanya, mosok ngono keterangan nih? Mosok ngono. Akhirnya kan terus mencari. Akhirnya apa? Yang enggak hadir bisa lebih paham. Makanya ketika ada salah satu yang enggak hadir, tanya yang hadir ya. Pokoknya tekoi. Tapi sing hadir aja kosong, wah petes aku iki. Ampun. Wis pokoknya mau koyo ngene, koyo ngono kuwi. Nah, besok bisa ditanyakan lagi. Niki thariqatut taklif wa ta'allum. Dan ini mutabar. Oh, niki napa namine majelis zikir, majelis ilmu. Niki menjadi awal mula tempat di mana rahmat Allah tuh turun. Karena kita kan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena kan ketika Quran dibacakan, fastami'u maka dengarkanlah. Wa ansitu dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Berarti ketika ayatnya Allah dibacakan, rahmatnya Allah turun. Turun pada siapa? Turun kepada orang yang mendengar, diam dan mendengarkan ayatnya Allah dibacakan tadi. Kalau ada ayatnya Allah ditinggal ngobrol, walaupun di sampingnya tidak akan dapat rahmatnya Allah. Malah ngaji kok sing ngobrol tidak dapat rahmatnya Allah, dan asli kayak shot. Karena apa? Orang mudeng mau ditinggal ngobrol akhirnya tidak dapat rahmatnya Allah tuh gitu. Sama ketika kita baca Quran, walaupun tidak paham, kita dapat rahmatnya Allah. Minimal apa? Ketika ayatnya Gusti Allah itu kan ketika dibaca pahala tadi, mendengarnya pun pahala. Ketika ditinggal ngobrol, mendengar atau tidak? Tidak. Ketika tidak, berarti tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Maka ketika ada ayatnya Allah dibaca, diam dan dengarkan. Diam dan dengarkan. Ini ketika untuk mau baca Quran, itu di rumah aku ditinggal, jangan ditinggal ngobrol. Kadang kan gini,
kirok suaranya enak bisa diam, tapi kalau yang kirok suaranya jelek, gatel kuping. Jadi siapa sih kira siapa? Ya kan nggak boleh gitu ya. Karena keindahan kalamnya Allah, keindahan kalamnya Allah bukan terletak pada suara yang melafadzkannya. Keindahan kalamnya Allah bukan terletak pada siapa yang menerangkannya. Keindahan kalamnya Allah ya ada pada kalam Allah itu sendiri. Kalau kita masih melihat keindahan kalamnya Allah dari suara yang melafadzkannya, berarti kita bukan merasakan nikmatnya ayat dari Gusti Allah, tapi merasakan nikmatnya orang yang kira. Kalau kita melihat keindahan kalamnya Allah dilihat dari orang yang menerangkan, berarti sebetulnya kita bukan sedang melihat keindahan kalamnya Allah, tapi melihat keindahannya orang yang menerangkan kalamnya Allah. Karena keindahan kalamnya Allah dimanapun pasti tetap indah. Mau dikatakan oleh siapapun, mau dibacakan oleh siapapun, tetap indah. Kenapa kok kita belum bisa melihat itu? Betul ya? Belum bisa melihat itu. Kenapa kok kita belum bisa merasakan keindahan kalamnya Allah? Karena orang tahu ngopi. Oke, orang tahu ngopi. Ngopi. Ini maksudnya orang tahu ngaji. Kalau kita mau ngaji, insya Allah kita bisa merasakan keindahan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di rahmatnya Allah turun. Kita baca Quran, rahmatnya Allah turun. Kita dengarkan, kemudian kita diam. Termasuk di rahmatnya Allah turun kan ketika ngaji seperti ini juga ayatnya Allah banyak dibacakan. Hadis Rasul juga banyak dibacakan, otomatis rahmatnya Allah itu turun. Nek delok ayat mau lho la'allakum turun. Oh, lanjut. Wa'lam anna bidzikrillahi ta'ala. Ketahuilah anna bidzikrillahi ta'ala bahwasanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala yazulul ghammu, kegalauan dan kegundahan hilang. Al-waqi yang mana kegalauan dan kegundahan itu terjadi linnasi bagi manusia fi hadhihi dari di desa ini, maksudnya di dunia. Segala permasalahan, kesusahan yang kita hadapi di dunia ini bisa hilang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan sih bingung mesti masa nyatanya saya panggil la ilaha illallah panggil susah, utangnya panggil lagi, hutangnya tetap seolah-olah ada beban di sini, padahal mesti go la ilaha illallah panggang ini. Sekarang saya bertanya gini, ya, harus takut terus ya. Fa innal hamma wal ghamma, dilanjutkan ya biar betul salah paham. Fa innal hamma wal ghamma, karena sesungguhnya susah dan prihatin fiha di dunia innama huwa biqadril ghaflah anillah, itu hanya tergantung dengan kadar kelalaian kita zikir kepada Allah. Seberapa sering kita lalai kepada Allah, maka akan sesering itu pula kita merasa susah dan galau. Kita kemudian tidak pernah lupa pada Allah, zikir terus kepada Allah, berarti kita tidak akan pernah galau dan susah. Karena kegalauan dan kegundahan yang kita rasakan di dunia ini itu tergantung dengan kadar lalainya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hati kita tidak pernah zikir sama sekali, mungkin zikir lisan kita masih sering, tapi di hikam kan sudah dibahas ya, di awal juga sudah kita bahas. Walaupun hati kita belum bisa berzikir, zikirlah terus dengan lisan kita. Lama kelamaan nanti hati kita pun akan ikut berzikir. Maka kita zikir saja terus dengan lisan kita. Lisan ini kita gunakan terus, setidaknya adalah salah satu anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk menyebut asma Allah. Jangan pernah berhenti berzikir dengan lisan kita. Nanti lama kelamaan hati kita pun akan ikut zikir. Sekarang gini, zikir
zikir ngeling-ngeling, sing jenenge ngeling-ngeling kan gini. Kula nggih nate nerangke juga. Apakah cukup dengan hanya menyebut nama? Cukup betul? Dengan hanya menyebut nama? Cukup tidak? Tidak. Kalau orang yang sudah masuk, ya, orang yang rasa butuhnya pada Allah, rasa senangnya pada Allah, rasa takutnya pada Allah sudah masuk dalam hati, tanpa melafalkan pun di dalam hati tetap Allah, Allah. Contohnya pun di jenengan. Ini kalau tapi kalau jenengan belum bisa pada Allah. Contohnya mari wong wadon kepada istri kita. Karena kita saking khawatirnya istri kita marah. Khawatirnya istri kita marah, baru saja kita melakukan kesalahan. Maksudnya baru saja melakukan melanggar perjanjian yang kita lakukan dengan istri kita. Akhirnya kan akhirnya waduh, nanti kalau istri saya tahu gimana? Kalau istri saya tahu gimana? Kalau istri saya tahu gimana? Nah, ini mah biasa. Di sini nggak ada. Tapi di sini yang dieling-eling istri. Karena takut kan. Berarti kan sudah masuk. Itu namanya zikir. Akhirnya, ya, hanya gara-gara itu semua aktivitas yang kita lakukan hanya gara-gara takut menjadi terhalang, menjadi terganggu. Kecuali aktivitas yang menyebabkan kita selamat dari cuap-cuapnya istri. Itu bergotikin. Nah, kalau kita rasa cinta dan rasa takut haibah kita kepada Allah sudah ada, maka yang lain akan kita lupakan kecuali kegiatan yang menyebabkan kita selamat dari tuntunan Allah. Kecuali kegiatan yang menyebabkan kita selamat dari siksanya Allah. Kalau kita sudah punya rasa haibah, punya rasa takut pada Allah, punya rasa cinta pada Allah, maka hal lain akan kita lupakan kecuali kegiatan yang sifatnya dapat menyelamatkan kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Niku pikir jenenge. Nah, selama ini kita kan apa? Melakukan kesalahan mah iya tetap. Melakukan taat ya iya. Salahnya tambah iya. Niki anehnya kita loh, taatnya ya tetap salah itu, tapi kita tidak pernah dandani kesalahan kita pada Allah. Makanya kan apa i'tina usyari bil manhiyi asyaddu min i'tinaihi bit-tha'ah. Perhatian syariat terhadap perkara yang dilarang itu lebih diperhatikan daripada perhatian syariat pada ketaatan. Karena taat insya Allah kita bisa semua, kok nyatanya kita bisa taat semua, kita bisa sholat semua, kita juga bisa puasa Ramadan semua, kita juga bisa zakat semua. Tapi meninggalkan hal-hal yang dilarang itu sulitnya minta ampun. Bahkan kebetulan yang dilarang itu karmani, yang dilarang itu kesenangan kita. Contoh apa lah, macam-macam lah kesenangannya apa tenang, kesenangannya apa? Sama mama. Tinggal kesenangan itu. Rasani, nah ya oke lah. Rasani kan rasanya koyo renyah gitu ya. Membicarakan kejelekan orang lain itu kan seperti renyah itu. Padahal itu memakan daging saudaranya sendiri. Memang enak daging saudara itu. Nyatanya rasanya tanpa ada rasa salah apapun kan. Dan itu sulit kita tinggalkan. Maka hari ini oke, lebih baik taat kita jaga walaupun sedikit yang istiqomah, tapi kita alihkan pada perhatian kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Sama kebiasaan kita yang kita lakukan tapi ternyata itu bagian dari larangan Allah, maka kita harus mau belajar meninggalkan itu tadi. Belajar ninggalne apa sing dadi larangane Gusti Allah. Ketaatan kita berupa apa sama mak? Ya sholat 5 waktu kita jaga betul, kesunahannya kita tambah minimal duha, katakan lagi duha atau tahajud
atau qobliyah ba'diyahnya kita jaga betul. Ini kadar kesusahan dan kegundahan yang kita rasakan itu tergantung dengan kadar lalainya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agar zikir ini masuk lah. Zikir kita kan seringnya zikir nih menjadi lisan, makanya belajar mau lisan, kali lisan kita terus mau zikir, lisan kita terus mau zikir, makanya damu-damu hati kita melu lagi dewian kita kok Allah bersama sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu lagi dewian atau jadi lagi makanya damu-damu hati ini melu. Hati ini ikut, ketika lama-kelamaan hati ini ikut, nanti menjadi lupa apa yang ada di apa yang menjadi permasalahan kita itu rotok lalai. Tapi terus mawon jenengan istiqomah, insya Allah makin kalen di permasalahan hidup jenengan. Karena apa? Nama Allah terus disebut akhirnya jenengan nanti kelamaan mendapatkan berkah zikir asmane Allah, berkah jenengan menjadi ingin mengikuti perintah Allah dan menjadi ingin menjauhi larangan Allah. Karena itu contoh, corona selalu disebutkan di TV, corona selalu disebutkan di medsos, corona selalu disebutkan di grup-grup WA jenengan, corona selalu disebut di media-media mainstream. Akhirnya setiap hari jenengan disuguhi dengan corona. Padahal awalnya jenengan tidak mengenal corona, akhirnya jenengan penasaran pada corona. Gitu. Digolek-golek jalan itu coronavirus itu apa sih? Apakah betul sebahaya yang digambarkan? Apakah tidak? Jenengan cari info terus akhirnya yang ada dalam pikiran hatinya jenengan corona. Tapi karena lebih sering kabar yang menakutkan, jenengan jadi wedi dari corona. Ketika jenengan menjadi takut dengan corona, terus WA aku Jumatan apa ora Gus? Ya WA Jumatan apa ora Gus? Niki majelis taklim lanjut apa mboten? Niki yasinane lanjut apa mboten? Dan seterusnya. Karena apa? Terpengaruh dengan berita corona, ditambah info dari pemerintah, piye meneh ora percaya jajan. Karena infonya dari ring 1 langsung. Nah sekarang info tentang Allah langsung dari ring 1 Allah sendiri. Kok ya ora ya? Setiap hari kan nama Allah selalu disebut gitu. Setiap hari nama Allah selalu disebut. Setiap hari nama Kanjeng Nabi juga selalu disebut. Ketika kita sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kenapa kita tidak penasaran pada Kanjeng Nabi? Tapi kenapa kita tidak penasaran pada Allah? Kenapa? Mergo tidak berhubungan dengan kesenangan dan hawa nafsu kita. Kalau corona berhubungan atau tidak? Sangat berhubungan. Makanya kita penasaran. Sangat berhubungan. Karena apa? Corona menjadi sangat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Sedangkan nama Allah dan nama Nabi-Nya tidak pernah mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Karena tidak pernah mengganggu, akhirnya kita pun abai dan cuek pada Allah dan Rasulnya. Tidak pernah perhatian. Karena itu tidak pernah berhubungan dengan kira-kira merugikan atau tidak. Kan tidak pernah berbicara seperti itu. Kan? Akhirnya kita juga jarang menggali info tentang Allah, menggali info tentang Rasul. Mulanya ini, alhamdulillah dengan Selasa istiqomah kita gali info tentang Allah, kita gali info tentang Rasul. Ditambah malam Kamis kali abai, ditambah malam Minggu gitu ya, ditambah gitu ya, ditambah dengan ustadz di desanya masing-masing. Perbanyak, walaupun itu walau saatan, walaupun satu jam. Itu lebih baik daripada jenengan jengking sholat, lebih baik jenengan ngaji. Jenengan meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk melakukan sholat ratusan rakaat, itu tidaklah lebih baik ketika jenengan ngaji 1 jam. Ini lu apik ngaji 1 jam.
Karena apa? Dengan ngaji jenengan semakin bisa merasa untuk memasukkan rasa senang pada Allah, atau setidaknya memasukkan rasa ingin mengenal Allah dan mengenal Rasul. Karena ngaji tidak hanya untuk jenengan, ngaji bisa untuk orang lain. Karena jenengan pulang bisa saja jenengan cerita pada istri jenengan, kan betul? Tapi lek sholat do jenengan dhewe nopo? Hari lek sholat kan hanya untuk jenengan tok nggih. Yang lain tidak dapat. Yang lain tidak dapat ya. Karena sholat hanya untuk jenengan. Tapi kalau ngaji bisa untuk jenengan dan orang lain. Ini ngaji. Karena lebih utama ngaji daripada sholat sunnah 1000. Niki kaitannya. Faman aroda dawa masurur, faman aroda dawa masurur, maka barang siapa yang menginginkan selalu bahagia, barang siapa yang menginginkan selalu bahagia, fal yudawim ala dzikri, maka langgengkanlah atas dzikir. Kalau kita ingin selalu bahagia, langgengno dzikir. Oh kan dzikir makanya sangus damu-damu dari penasaran kali Gusti Allah, damu-damu ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian kita belajar untuk melaksanakan perintah Allah, kita belajar menjauhi larangan Allah, jenengane takwa. Nek takwa mesti solusi to nggih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mulane orang yang bertakwa itu nyantai. Usaha tetap usaha. Nek ketakwaannya dijaga pada Allah, maka akan nyantai. Ndak cara susah ini betul-betul susah betul. Sing disusahkan orang yang disusahkan orang takwa itu hanya satu: mendapatkan ridhonya Allah atau tidak, mendapatkan surganya Allah atau tidak. Tidak pernah menyusahkannya iso mangan orang ndak. Karena besok ketika dikasih nyawa oleh Allah pasti dikasih rezeki. Dan yang sering kita lupakan lagi, besok kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kita cari makan tidak dapat, tapi ternyata kita masih tetap kuat cari makan sehari itu padahal nggak makan. Dan itu sering kita lupakan bahwasanya itu adalah bagian dari rezeki. Kita kuat cari rezeki. Sering lalaikan oke? Kita sering melupakan kuatnya kita tidak makan sehari itu tidak makan. Dan kita mencari kerja kemana-mana tidak dapat kerja, tapi kita terasa kuat dan tidak terasa lemes. Kita jarang menyadari kalau sebetulnya itu adalah rezeki Allah. Kita menganggap rezeki Allah kalau hari itu dapat kerja, dapat duit. Padahal rezekinya Allah tidak perlu berbentuk uang. Kenapa begitu? Supaya rezekinya Allah itu lebih mulia dari hanya sekedar uang. Kenapa rezeki Allah yang lebih mulia yang dari sekedar uang? Yaitu kesehatan dan kekuatan jenengan yang tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Bisa dibayar uang berapapun. Kekuatan jenengan itu yang sudah sepuh-sepuh sekarang, katakanlah sing pun sepuh sekarang, apakah kekuatannya seperti waktu muda dulu? Kan tidak. Bisakah dibeli lagi? Tidak. Tidak bisa dibeli lagi. Bisakah kembali lagi? Tidak. Dan kita jarang menyadari kalau itu adalah bagian dari rezeki Allah. Niku jenenge rizqul madmunah. Rizki yang sudah pasti ditanggung. Kalau sudah pasti ditanggung, besok makan atau tidak makan bukan urusan kita. Urusan kita sekarang ngopi karo rokok. Masalah nanti dikasih makan sama Pak Pi atau tidak usah dipikir. Kalau sama kamu nggak dikasih makan sama Pak Pi kali Pak Yanto kali Pak Bandi, Bali. Begitu balik terus gawe pengumuman nang grup, aja ngaji terlebih tulikur maning ora nama dawe. Orang-orang gue. Maksudnya nggak usah dipikir nanti makan atau tidak. Ini kita kedah pinter-pinter ngangen-ngangen, kita harus pinter merenungkan rizkinya Allah tidak hanya berbentuk uang atau makanan saja. Karena banyak rezekinya Allah dalam bentuk-bentuk yang lain, yang mana bentuk lain itu tidak bisa dihargai dengan uang. Napa? Rezeki rupa
iman, rupa, Islam itu apa bisa dilihat dengan uang? Tidak bisa. Rezeki kita diparingi kuat, awalnya kuat, orang mangan kok kuat, betul? Orang mangan kok kuat. Karena menurut dokter, manusia itu bisa tahan tidak makan 2 hari 2 malam. Kalau sudah lebih dari 2 hari 2 malam, maka akan menurun. Daya tahan tubuhnya menurun. Niku maksimalnya 2 hari 2 malam. Niku corok kitab sing kula waca. Dereng dalam kitab yang saya baca niku Firat Yitib dalam pendapat kedokteran. Bu dokter saya kita kok ini, apakah betul seperti itu atau tidak? Kalau yang menurut kitab yang saya baca begitu. Dan saya pernah mencoba, saya makan di pondok 2 hari sekali. Dan belum kuat. Padahal mangane, saya tuh pernah waktu mondok di sarang ketika ke warung makan di tumbas makmum. Jadi kang pondoke setunggal nopo sepalih. Maksudnya apa setunggal atau sepalih? Di sarang itu ada istilah setunggal atau sepalih. Ternyata saya tanya, nek setunggal sak pinten? Nek setunggal yang di piring ageng, nek sepalih yang di piring sing piring yang sedang itu loh. Ya piring bukan lepek. Gede bening. Sedang itu loh yang sedang. Piring beling ini loh. Tanggung piring tanggung niku jenenge sepalih. Yo sepalih diape kaya gue. Ternyata akhirnya pernah sebelum bertanya saya begini, setunggal, mosok sepalih ku aku ora begitu diambilin setunggal piring gede, nggak habis saya. Saya pikir ini porsinya wong sarang agak temen ya. Dan betul memang porsinya orang sarang itu luar biasa, orang nelayan ya, orang nelayan itu kalau mau berangkat nelayan tuh makan, jadi sak piring niku telung plokan. Jadi cangkemnya ombo-ombo. Ini aja ngomong-ngomong sarang ya. Saya itu kadang telung plokan itu cepet. Lah kalau saya makan nalar dari wis entek, kang tambah nek kang. Karena orang desa kadang sering juga makan di warung pondok yang berada di luar wilayah pondok. Itu namanya waktu dulu saya pernah kuat kok rong dino pisan. 2 hari sekali makan saya kuat dan enjoy. Karena apa? Karena yang selalu saya ingat adalah jangan-jangan saya bekal saya tidak tahan sampai setengah tahun. Karena saya awal mondok di sarang minggat. Minggat. Boleh nggak minggat untuk mencari ilmu? Boleh, banyak tanya saya. Nggih luwih apik membawa ridho orang tua, minimal ibu. Dulu saya hanya membawa ridhonya ibu tok. Ridhonya ibu tok, ridhonya abah dereng. Kanten abah merasa aku iso nyangoni wis kesuk bae mangkate. Padahal saya udah matur pun gampil banget. Jadi kula mondok niku ya wis kepiyane duit kula ditirit. Akhirnya uang sisa saya masukkan ke kantin, aku lebih duit jatah manganku sak piro. Dikasih kartu sehari jatahnya pada waktu itu 700 rupiah tanpa lauk. Jadi cuma nasi dengan sayur. Kalau tambah lauk jadinya 1000 rupiah. Zaman kulo, saat ini boten. Zaman saya segitu. Jadi rong dino pisan karena nembe wani baru berani ke warung. Karena khawatir uangnya habis. Jadi alhamdulillah dia enjoy saja. Dan awal saya di sarang itu Allah memberikan rezeki yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan sampai hari ini saya belum pernah merasakan keindahan yang seperti itu lagi. Gimana orang semangatnya ngaji luar biasa. Kalau merasakan itu betul. Sampai nyuci, kalau nyuci kan kalau lebih jauh ya 5 kilo. Ini gawa kitab. Jarang-jarang santri nyuci gawa kitab. Dan kalau gawa kitab umpetan habis nyuci jemur saya umpetan kan di dekat cucian itu ada masjid, umpetan nang masjid deres. Gua yang ekor belum ini. Saya itu gua tapi saya nikmati. Saya nikmati betul. Akhirnya apa? Saya alihkan dengan yang seperti itu pun boten kelingan lek ngelih. Sehingga suatu ketika saya pernah karena belum 2 hari mau makan sayang, terus kebelet ngising. Niku eman-eman ngisingnya kula. Dan saya itu kula ngising eman-eman kula.
Mbok menawa bareng ngising mulih meneh. Khawatir betul saya lapar pada waktu itu. Akhirnya setelah 4 bulan di sarang, tiba-tiba ada telepon, ad-dakwah li akhina Muhammad Yusuf Zakaria al-Ghurfah ar-Rabi'ah al-Hamran. Aku kaget, kok dengarin saya dapat panggilan telepon gitu kan. Ternyata songko aja nih, yang telepon itu siapa? Saya tidak pernah mboten bayangkan sing telepon itu apa. Tidak bayangkan kalau yang telepon itu apa. Ternyata apa? Telepon wis dikirim wesel. No, cikot. Niku tak apa? Saya tidak bisa berkata apa-apa, cuma nggih matur nuwun. Wis ya, sehat-sehat sing sregep. Niku tak wis tutup. Wis. Pulsa zaman biyen kan larang. Pulsa zaman biyen larang koyo zaman sakniki murah meriah. Akhirnya kalau gini Bu, setelah 4 bulan dapat kiriman. Bosok bar dapat kiriman, semangatnya sudah tidak seperti awal mula. Berguna kok, kalau wis nyantai. Nyantai iso mangan bedino. Begitu bisa makan setiap hari, malah tingkat kecerdasan tidak seperti 4 bulan yang awal. Saya itu mulai jenengan pengen cerdas, kurangi makan. Loh, ini tenan nih. Tekoi santri-santri zaman dulu itu, kalau mau ada apa namanya mau mondok itu kan pasti dinasihatinya nopo. Turu longan mangan longan kan begitu ya kan? Turunya di long itu dikurangi, mangan yang longan makannya dikurangi. Nah, ingin lebih cepat usul maring Gusti Allah agar hati kita bikinnya lebih masuk. Juga sama caranya gitu, riyadonya gitu. Lah nek riyado poso koyo ning wae. Angel